Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami dari kelompok 6 membuat video dengan tujuan untuk mempresentasikan laporan praktikum dasar-dasar kimia analitik acara 3, yaitu penetapan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel, yaitu titrasi asam basa. Sebelum memulai video presentasinya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari sebelah kanan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naufalika Tahabia dengan NIM 080. Dan saya Ziaratul Adawiyah dengan NIM 084. Dan saya Dan Putri Linggalisti dengan NIM 072. Saya Muhammad Ibnu Sabil dengan NIM 078. Nama saya Nurul Berkah dengan NIM 082. Saya Dinda Neswita dengan NIM 074. Dan saya Gevira Suraya dengan NIM 076. Sekian perkenalan dari kelompok kami, langsung saja ke video presentasi. Tujuan praktikum acara 3 tentang penetapan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel dengan titrasi asam basa, yaitu yang pertama, dapat membuat larutan HCl 0,1 normalitas. Yang kedua, dapat melakukan standarisasi larutan HCl dengan natrium tetraborat. Nah, standarisasi ini dilakukan untuk menentukan konsentrasi yang lebih akurat dari larutan asam klorida tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dapat menentukan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel dengan cara titrasi. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan latar belakang. Baiklah, langsung saja pada paragraf pertama. Titrasi asam basa adalah metode analisis kimia menggunakan asam dan basa sebagai titran dan titrat. Titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Biasanya sudah diketahui secara pasti konsentrasinya, sedangkan titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi dari komponen tertentu. Reaksi penetralan digunakan dalam titrasi ini untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan. Tentunya, penentuan konsentrasi zat ini dilakukan secara kuantitatif. Pada titrasi asam basa, proton ditransfer dari suatu molekul ke molekul lain. Reaksi ini bersifat reversible, sehingga sebagian besar titrasi dilakukan pada suhu kamar, kecuali titrasi yang meliputi basa-basa yang mengandung karbon dioksida. Dikarenakan temperatur akan memengaruhi titrasi asam basa yang dapat menyebabkan perubahan warna pada indikator. Selanjutnya adalah paragraf kedua. Titrasi dilakukan hingga mencapai titik ekivalen. Titik ekivalen ditandai oleh perubahan warna indikator. Hal ini menunjukkan stoikiometri reaksi antara asam dan basa. Untuk lebih jelasnya, titik ekivalen itu sendiri yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Warna yang berubah menandakan bahwa titrasi telah mencapai titik ekivalennya, yang merupakan efek dari penambahan indikator asam basa. Titrasi asam basa dapat menggunakan indikator pH dengan titik ekivalen antara pH 4 sampai dengan 10. Terakhir, paragraf 3. Ada beberapa jenis titrasi asam basa, seperti asam kuat dengan basa kuat, contohnya yaitu HCl dengan NaOH, asam kuat dengan basa lemah, contohnya HCl dan NH3, dan asam lemah dengan basa kuat, contohnya CH3COOH dan NaOH. Titrasi asam basa kuat, titik ekivalennya sekitar pH 7. Titrasi asam kuat dan basa lemah memiliki titik ekivalen sekitar pH 5,28-6, sedangkan titrasi asam lemah dengan basa kuat memiliki titik ekivalen sekitar pH 8-9. Titrasi melibatkan reaksi antara larutan dengan volume terukur dan larutan lain dengan konsentrasi yang diketahui, dan pH larutan akan berubah drastis saat mencapai titik ekivalen. Baiklah, sekian pembahasan latar belakang dari saya. Bagian laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.
Baik, selanjutnya untuk alat dan bahan praktikum di sini kita menggunakan alat-alat praktikum yaitu batang pengaduk, buret, corong kaca 60 mm, Erlenmeyer 100 ml, gelas kimia 50 ml, gelas kimia 100 ml, klem, labu ukur 50 ml, labu ukur 100 ml, pipet tetes, pipet bolong 10 ml, rubber bulb, statif, dan timbangan analitik. Next, selanjutnya untuk bahan-bahan praktikum kita menggunakan Aquades, larutan asam klorida pekat, larutan indikator fenolphthalein, larutan metil orain, larutan sampel. Di sini larutan sampel kita menggunakan natrium hidroksida dan natrium karbonat. Dan yang terakhir padatan natrium tetraborat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca PPT yang ada di layar. Berikut adalah prosedur atau skema kerja pada penentuan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel menggunakan metode titrasi asam basa. Yang pertama, pembuatan larutan HCl 0,1 normal dari HCl pekat. Pertama-tama, 0,829 ml HCl pekat 37% dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur 100 ml dan akan mendapatkan hasil. Yang kedua, standarisasi larutan HCl 0,5 molar dengan natrium tetraborat dekahidrat. Pertama-tama, 0,4 gram natrium tetraborat dekahidrat dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml, kemudian dilarutkan dengan Aquades sampai larut, dan diencerkan dengan labu ukur sampai 50 ml. Setelah mendapatkan hasil, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 tetes indikator metil orange, dan akan mendapatkan hasil dititrasi dengan HCl 0,5 molar sampai warna kemerahan atau kuning. Yang ketiga, penentuan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel. Pertama-tama, 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator fenolphthalein atau indikator PP. Setelah mendapatkan hasil, dititrasi dengan HCl 0,5 molar sampai warnanya pink pudar atau hampir menghilang, dan akan mendapatkan hasil. Setelah itu, ditambahkan 2 tetes metil orange dan dititrasi kembali dengan HCl sampai warna orange kemerahan atau kuning. Pada hasil pengamatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan warna yang terjadi pada setiap tindakan yang telah kita lakukan pada praktikum. Yang dimana pada praktikum ini terdapat tiga percobaan yang dilakukan, yang dimulai dari pembuatan larutan HCl dan dari HCl pekat, yang dimana sebanyak 0,82 ml HCl pekat dilarutkan dengan 100 ml Aquades sehingga menghasilkan larutan HCl yang berwarna bening. Kemudian pada percobaan kedua yaitu standarisasi larutan HCl 0,5 molar dengan natrium tetraborat. Pada percobaan ini, pertama-tama padatan natrium tetraborat sebanyak 0,4 gram dilarutkan dan diencerkan dengan Aquades sebanyak 50 ml. Karena padatan natrium tetraborat adalah putih, setelah dilarutkan dan diencerkan, maka didapatkan warna larutan bening juga. Selanjutnya, ditambahkanlah indikator metil orange sebanyak 2 tetes. Penambahan indikator ini digunakan untuk memperoleh titik akhir titrasi asam basa. Karena larutan setelah ditambahkan indikator menjadi orange, selanjutnya dilakukanlah titrasi dengan HCl. Setelah dititrasi dengan HCl, maka dilarutkanlah menghasilkan larutan menjadi warna merah. Dan yang terakhir, pada percobaan ketiga, yaitu penentuan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel dilakukan 2 kali dengan menggunakan indikator yang berbeda. Pertama-tama, 25 ml larutan sampel memiliki warna awal bening ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP sehingga larutan berubah menjadi warna ungu. Kemudian dilakukannya titrasi dengan menggunakan HCl sehingga membuat larutan tersebut berubah menjadi warna bening. Kemudian setelah itu larutan ditambahkan dengan 2 tetes indikator metil orange yang digunakan untuk mengidentifikasi titik akhir titrasi dari larutan asam. Setelah ditambahkan indikator MO, warna larutan berubah menjadi warna orange bening.
Selanjutnya dan yang terakhir dilakukanlah titrasi lagi kembali menggunakan HCl yang membuat warna larutan berubah menjadi lebih jingga kemerahan. Itu adalah hasil pengamatan yang kami dapatkan dan kami telah amati dari praktikum yang kita telah lakukan bersama-sama. Sekian. Selanjutnya adalah jumlah volume titrasi yang dihasilkan dari dua percobaan. Percobaan pertama adalah standarisasi larutan HCl 0,5 molar dengan natrium tetrabonat menghasilkan volume titrasi 3,5 ml. Dan percobaan kedua yaitu penetapan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel menghasilkan volume titrasi yang pertama yaitu 10,2 ml dan volume titrasi yang kedua yaitu 8,5 ml. Analisis data. Di dalam analisis data terdapat dua bagian. Yang pertama, persamaan reaksi dan yang kedua, perhitungan. Di sini saya akan menyampaikan bagian persamaan reaksi. Reaksi pertama adalah reaksi pengenceran dari HCl pekat. HCl pekat ditambah H2O menghasilkan HCl encer dan H2O. Selanjutnya, standarisasi larutan HCl dengan natrium tetraborat. Natrium tetraborat yang berfasa solid akan diencerkan dengan H2O, menghasilkan natrium tetraborat berfasa akuos. Kemudian, natrium tetraborat yang berfasa akuos dititrasi dengan HCl, menghasilkan NaCl dan asam borat. Selanjutnya, untuk penentuan kadar NaOH dan Na2CO3 terdapat tiga reaksi. Reaksi pertama, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl dan H2O serta CO2. Reaksi kedua, Na2CO3 ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah NaHCO3. Selanjutnya, NaHCO3 tersebut dititrasi kembali dengan HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O ditambah CO2. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan analisis data yaitu bagian perhitungan. Di mana kegiatan yang pertama yaitu yang kita lakukan yaitu pembuatan larutan HCl 0,1N. Di mana ada beberapa komponen yang sudah diketahui yaitu MrHCl, volume HCl, kemudian persen dari HCl, N dari HCl dan juga rho dari HCl. Kemudian sekarang kita ingin mencari nih berapa volume dari HCl pekat yang digunakan untuk pembuatan larutan HCl 0,1N. Nah, kita akan mencari dulu nih N dari HCl pekatnya berapa dengan rumus persen HCl dikali dengan rho HCl dibagi dengan MrHCl. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilai yang sudah tadi diketahui, didapatkan N dari HCl pekat yaitu sebesar 12,063 mol. Nah, kemudian kita akan melakukan pengenceran sehingga kita menggunakan rumus pengenceran dari volume HCl pekat dikali dengan NHCl pekat sama dengan volume dari HCl pekat dikali dengan N dari HCl. Volume dari HCl dikali dengan N dari HCl. Kemudian di sini karena kita mencari dari volume HCl pekatnya, maka N dari HCl pekat dipindah ruas ke kanan sehingga dibagi. Nah, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,829 ml. Selanjutnya yaitu adalah standarisasi larutan HCl. Nah, ada beberapa komponen juga yang telah diketahui yaitu diantaranya massa dari natrium tetraborat, Mr dari natrium tetraborat, valensinya, kemudian volumenya juga, kemudian volume dari HCl. Jadi di sini kita akan mencari dari N-nya dari HCl itu berapa. Sehingga untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus nyari dulu nih berat ekivalen dari natrium tetraborat itu berapa dengan rumus Mr dibagi dengan valensi sehingga didapatkan nilai sebesar 191 gram per mol. Nah, untuk selanjutnya nih kita akan mencari N dari natrium tetraborat. Nah, baru kita bisa nanti mencari N dari HCl. Tuh, jadi kita mencari natrium tetraborat ini dengan rumus massa natrium tetraborat dibagi dengan berat ekivalennya dikali dengan volumenya sehingga didapatkan hasil 0,0419 N. Kemudian setelah kita udah dapatkan nih N dari natrium tetraborat ini, selanjutnya kita bisa nyari sekarang N dari HCl ini berapa dengan rumus perbandingan. Nah, N dari natrium tetraborat dikali dengan volume natrium tetraborat sama dengan NH dari HCl dikali dengan volume dari HCl. Sehingga karena kita mencari N dari HCl, maka volume dari HCl dipindah ruaskan menjadi dibagi. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilainya, kita mendapatkan N dari HCl ini 0,598 N. Nah, nilai ini nih bakalan kita pakai nanti untuk menentukan berapa kadar dari NaOH dan Na2CO3.
Nah, kita sekarang masuk ke selanjutnya, itu adalah penentuan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel. Nah, dimana kita udah ketahui nih ada beberapa komponen, yaitu ada mRNaOH, M dari NaOH, kemudian Mr dari Na2CO3, N dari HCl yang tadi yang kita udah dapatkan 0,598 N, kemudian ada volume dari HCl. Kenapa volumenya ada dua nih? Ada volume 1 dan volume 2 karena kita melakukan 2 kali titrasi. Nah, sehingga ada 2 volume. Nah, yang ditanyakan ini berapa sih kadar dari NaOH dan Na2 dalam sampel? Mungkin di sini ada sedikit typo ya di PPT-nya, itu bukan dalam tapi dan Na2CO3 dalam sampel yang kita akan cari. Nah, untuk langkah pertama yaitu adalah kita harus mencari dulu nih massa dari NaOH-nya berapa, karena kita belum tahu nih massanya berapa. Jadi rumusnya kita ubah nih sedikit, tadi kita modifikasi jadi miligram per BE NaOH sama dengan N dari HCl dikali dengan volume HCl. Nah, karena kita ingin mencari miligram dari NaOH-nya, maka BE-nya kita pindah ruaskan. Nah, untuk mencari BE tadi Mr per valensi atau N. Nah, jadi di sini kenapa dia delta V dari HCl? Karena kita memiliki dua volume dari 2 titrasi. Jadi kita menggunakan delta V-nya. Nah, sehingga didapatkan nilai dari massa NaOH yaitu 40,664 mg. Kemudian setelah kita ini kan kita udah dapat nih massa dari NaOH-nya. Sekarang kita bakalan nyari massa dari Na2CO3-nya. Dengan cara yang sama dengan mencari massa dari NaOH-nya, bedanya di sini hanya di volumenya. Kita hanya menggunakan volume dari titrasi kedua, namun dikali dengan 2 gitu. Jadi, dan valensinya ya, valensi dari Na2CO3 kan 2. Jadi ada perbedaan sedikit dari yang di atas untuk nilainya, sehingga didapatkan hasil 538,798 mg. Nah, selanjutnya setelah kita udah dapat nih berat dari massa dari NaOH dan massa dari Na2CO3, selanjutnya kita bakal nyari berapa sih kadarnya NaOH sama Na2CO3 ini dalam sampel yang kita ketahui gitu. Nah, mungkin rumus-rumus yang sering kita dengar untuk menentukan kadar suatu senyawa dalam suatu sampel itu, atau kadar sesuatu dalam satu sampel itu kan biasanya misalnya nih kayak NaOH, misalnya miligram NaOH per miligram sampel dikali 100% gitu kan. Nah, tapi di sini karena kita belum mengetahui gram sampelnya berapa, jadi kita nih otomatis kan di sini dia mengatakan bahwa dalam sampel itu terdiri dari Na2CO3 dan NaOH. Berarti massa dari keduanya ditambahkan itulah massa dari sampelnya. Sehingga di rumusnya itu menjadi MgNaOH per MgNaOH ditambah dengan MgNa2CO3 dikali dengan 100% gitu. Nah, kemudian setelah dimasukkan tadi dari angka-angka yang sudah kita didapatkan nilai kadar NaOH ini sebesar 7,01%. Sebenarnya ini udah kita tahu nih kadar dari Na2CO3-nya ini berapa. Tinggal 100% dikurangi 7,01 itulah kadar dari NaCO3. Tapi kita ini ingin mencari dengan rumusnya nih biar tahu nih berapa kadar dari Na2CO3 ini sebenarnya gitu. Nah, setelah dengan rumus yang sama, cuman tadi kan pakai MgNaOH yang di atas, sekarang MgNa2CO3 dikali dengan 100% dibagi dengan massa keduanya. Nah, sehingga didapatkan nilai ternyata massa kadar dari Na2CO3 ini 92,98% di dalam sampel gitu. Oke, sekarang kita akan beralih ke pembahasan. Dari pembahasan acara ini, jadi titrasi asam basa sendiri itu sering disebut dengan titrasi netralisasi. Kenapa disebut netralisasi sih? Jadi reaksinya itu terjadi antara ion hidrogen sebagai asamnya itu, kemudian ion hidroksida itu sebagai basanya membentuk suatu senyawa itu air yang bersifat netral. Nah, berdasarkan konsep lain juga itu, netralisasi itu juga dapat dikatakan sebagai reaksi antara donor proton, yaitu sebagai asamnya, dan aseptor proton sebagai basanya. Nah, itu definisi yang bisa kita ketahui nih dari praktikum ini gitu. Kemudian pembuatan larutan HCl dari 0,1 N. Nah, pembuatannya itu kan kita sudah mengatakan tadi di perhitungannya dengan cara pengenceran. Nah, kita itu mengencerkan HCl pekat tadi. Kenapa kita mengencerkan HCl pekat tadi? Karena kita membutuhkan atau untuk mendapatkan konsentrasi larutan yang lebih rendah. Nah,
kita itu membutuhkan konsentrasi HCl sebesar 0,1 N seperti itu. Jadi pengenceran itu dilakukan untuk menurunkan konsentrasinya. Nah, tadi untuk volume yang kita gunakan, volume HCl pekat yang kita gunakan untuk pengenceran tadi atau pembuatan larutan tadi itu sebesar 0,829 ml. Nah, selanjutnya itu adalah standarisasi larutan HCl dengan natrium tetraborat. Nah, standarisasinya itu dilakukan untuk mengetahui nih berapa sih sebenarnya normalitas atau konsentrasi dari HCl ini, karena kita belum tahu pasti berapa jumlah dari konsentrasi dari HCl ini, makanya kita ingin tahu nih, makanya distandarisasi. Nah, kemudian penggunaan indikator MO itu dikarenakan saat standarisasi larutan HCl dengan boraks, itu larutan HCl termasuk asam kuat, sedangkan si borat ini adalah garam dari asam lemah. Maka pH saat titik ekivalennya yang terjadi itu bersifat asam. Nah, setelah dititrasi, nah larutannya itu berubah nih warnanya menjadi agak pekat, warnanya merah nih, agak merah-merah gitu, pekat merahnya. Nah, volume titrasi yang digunakan pada standarisasi tadi ini sesuai dengan hasil pengamatan dan juga perhitungan tadi sebanyak 3,5 ml. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, N dari HCl yang kita dapatkan itu 0,598 N. Kenapa kita menggunakan natrium tetraborat sih pada percobaan ini tuh? Karena natrium tetraborat ini memiliki berat ekivalen yang besar. Makanya kita menggunakan natrium tetraborat sebagai standarisasi larutan HCl. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah penentuan kadar NaOH dan Na2CO3. Nah, penentuan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel ini dilakukan itu dengan 2 kali dengan menggunakan indikator yang berbeda. Nah, larutan sampel NaOH dan Na2CO3 itu memiliki warna awal yang bening nih. Kemudian ditambahkan dengan indikator PP sehingga larutannya berubah menjadi ungu. Nah, indikator PP ini memiliki rentang pH itu dari 8 sampai 9,6 yang digunakan untuk mengidentifikasi titik akhir titrasi larutan basa. Nah, kenapa kita gunakan sih indikator PP ini untuk menandakan itu titik akhir titrasi? Karena titik akhir titrasi itu biasanya ditandai dengan perubahan warna seperti itu. Nah, kemudian setelah itu larutan dititrasi lagi dengan HCl, warnanya itu menjadi bening. Kemudian volume titrasi yang digunakan itu sebanyak 10,2 ml. Kemudian larutan itu ditambah dengan indikator MO yang digunakan untuk mengidentifikasi titik akhir titrasi dari larutan asam. Setelah ditambahkan indikator MO, warna larutan itu berubah lagi nih menjadi jingga. Nah, tapi bening gitu, jingga tapi bening gitu. Nah, selanjutnya tuh dititrasi kembali dengan HCl untuk yang kedua kalinya sejumlah 8,5 ml. Nah, warnanya itu berubah lagi nih, dari jingga tadi ternyata berubah menjadi lebih pekat, yaitu lebih kemerahan. Nah, kemudian berdasarkan volume titrasi yang tadi didapatkan 2 kali itu, kita dapat mencari kadar dari NaOH dan Na2CO3. Ternyata kadar NaOH yang didapat sebesar 7,01%, sedangkan kadar Na2CO3-nya sebesar 92,98%. Jadi itulah pembahasan dari praktikum acara ini. Terima kasih. Bagian terakhir dari presentasi kali ini adalah kesimpulan. Terdapat 3 buah kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan praktikum. Yang pertama, untuk membuat larutan HCl 0,1N dapat dilakukan dengan mengencerkan HCl pekat dengan Aquades. Berdasarkan perhitungan volume HCl pekat yang digunakan adalah 0,829 ml. Yang kedua, standarisasi larutan HCl dengan natrium tetraborat dilakukan dengan cara mentitrasi larutan natrium tetraborat dengan HCl. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan didapatkan normalitas HCl sebesar 0,598 N dengan volume HCl sebanyak 3,5 ml. Dan yang terakhir, dalam menentukan kadar NaOH dan Na2CO3 dalam sampel dilakukan 2 kali titrasi dengan indikator yang berbeda. Didapatkan kadar NaOH sebesar 7,01% dan kadar Na2CO3 sebesar 92,98%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.